makan krep makan kedondong. Subscribe dulu dong. Di Washington ke Malaysia. Tonton sampai habis ya. Kita itu diperintahkan oleh Allah sepanjang ibadah usahakan yang ikhlas. Jadi usaha kita yang dilihat oleh Allah. Nanti Allah yang ngasih hasilnya. Orang yang berusaha untuk ikhlas disebut mukhlis, jamaknya mukhlisin. Turun surah Al-Bayyinah, surah 98 ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Kalau sudah dapat ikhlas itu diberikan oleh Allah dalam hati. Kalau sudah ada dalam hati, enggak pamrih. Dia nggak mikir apa-apa. Yang penting Allah ridha. Jadi walaupun dia ngasih ketahuan orang, dia udah nggak peduli dengan orang. Jadi ada level seperti itu ada. Sudah nggak ngaruh, mau muji mau enggak. Kadang-kadang dia potong. Akhi, wah antum itu, udah. Itu mah rezekinya dia aja ditipin Allah sama saya. Kalimat itu sudah nyaman. Tertanam dalam jiwanya, fokus tujuan ibadah hanya lillah. Kalau sudah Allah berikan sifat ikhlas itu berubah dari mukhlis menjadi mukhlas. A few moments later. Hari ini bukan sebagai ustadz, tapi sebagai seorang thalib di ma'had yang sedang mengenang masa lalu. Begitu masuk tadi melangkahkan kaki, melihat yang duduk di belakang pakai peci, pakai baju putih. Ana sedang mundur ke tahun 1993. Kelas 1 tahsis. Bersama kawan-kawan dan sahabat-sahabat. Kalau dipejamkan mata sekarang, terbayang kawan-kawan yang dulu sama-sama kena tempeleng.
Sesuatu yang saat itu mungkin menyakitkan, mungkin memalukan, tapi semua indah pada saatnya. Ini semua rasa yang ada di dada ini sekarang sedang bergemuruh, sedang bergejolak. Mencoba untuk memilih kata untuk menceritakan rasa, tapi rasanya kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Tapi ku yakin rasaku juga pasti rasamu. Itulah yang tidak bisa dirasakan orang yang nggak pernah mondok. Di antara kualitas yang dijamin di pesantren adalah berani hidup, tidak takut. Sekarang banyak anak-anak orang kaya tidak berani hidup. Disediakan mobil, disediakan motor, disediakan TV, disediakan handphone, disediakan kamar, uang jajannya banyak, PD-nya luar biasa. Begitu bapaknya meninggal, dia error. Kenapa? Karena tidak terbiasa hidup mandiri. Tapi begitu kita masuk pesantren, kita mandiri, kita siap hidup dan siap mati. Betul? Penyakit yang paling mengerikan zaman ini bukan COVID. Apalagi emaknya COVID. Namanya Omikron. Penyakit yang mengerikan adalah anak-anak tidak bisa mengikat tali sepatunya. Kenapa begitu? Karena ketika si anak melihat sepatunya, sudah ada pembantu yang mengikatkan. Ketika dia mau berangkat sekolah, diantarkan. Mau pulang, dijemputkan. Baru mukul perut, sudah disuapkan. Sehingga dia tidak punya kemampuan untuk hidup. Banyak orang yang sekarang berkata, siap mati, siap mati. Masalah mati, nggak siap pun mati. Berapa banyak orang yang nggak siap mati, ketika malaikat maut datang tetap mati. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, sudah siap untuk mati? Yang jadi masalah sekarang anak-anak tidak siap hidup. Jadi pelajaran pertama yang dapat diambil oleh Abdul Somad dari pesantren adalah siap hidup. Sekarang saya siap hidup. Masuk ke dalam hutan belantara, siap. Naik sampan, siap. Naik perahu dipukul ombak, dihempas gelombang, siap. Diajak naik pesawat pribadi, tertidur. Naik helikopter, siap. Jadi ketika ditanya orang, Ustadz punya keberanian ini di mana belajarnya? Anakmu kalau mau berani, masukkan ke pesantren.